Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang pengendalian hayati terhadap hama kutu hitam oleh musuh alami, yaitu assassin bug. Pengendalian hayati adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT oleh musuh alami atau agensi pengendali hayati. Musuh alami sendiri terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu predator yang merupakan hewan yang berukuran lebih besar dari OPT tersebut dan dapat memangsa secara langsung. Yang kedua ada parasitoid yang merupakan beberapa jenis serangga yang menjadikan hama atau OPT menjadi inang untuk mereka berkembang biak. Dan yang terakhir ada patogen yang merupakan organisme lain yang dapat menyebabkan hama atau OPT menjadi sakit lalu mati. Contoh dari patogen sendiri yaitu seperti virus dan juga bakteri. Kelompok kami menemukan contoh pengendalian alami yang dilakukan oleh assassin bug yang memangsa kutu hitam pada tanaman jeruk. Berikut penjelasan. Untuk selanjutnya yaitu assassin bug. Assassin bug merupakan serangga pembunuh yang bisa memakan berbagai jenis serangga berukuran kecil dan menengah, termasuk ulat, wereng, dan kutu daun atau apid. Serangga ini dapat memakan mangsa yang berukuran hingga 6 kali lebih besar daripada ukuran dirinya sendiri. Seperti halnya banyak serangga penyergap, spesies ini menyerang mangsanya setelah bersembunyi di dalam dedaunan dengan kaki depan terangkat di udara. Kaki depan spesies ini tertutup dengan bahan kental yang berfungsi sebagai lem, menjebak mangsanya. Kemudian mereka dengan cepat melumpuhkan mangsanya dengan memasukkan stiletnya ke dalam tubuh inang dan bersiap memakan melalui pencernaan ekstraoral. Klasifikasi assassin bug yang kami temukan termasuk ke dalam phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Redupidae, genus Ectricotes, dan spesies Ectricotes andreae. Morfologi dan daur hidup assassin bug. Assassin bug mengalami metamorfosa tidak lengkap. Telur berbentuk gentong, coklat tua dengan ujung operculum atau cap putih, dan diletakkan berkelompok pada tempat terbuka di permukaan organ tanaman. Assassin bug dewasa dan nimpa bertubuh ramping dan berwarna-warni, sering kehitaman, kemerahan, atau kecoklatan. Berkaki panjang, berkepala panjang, kecil dan menyempit, mata berbentuk bulat seperti manik-manik, memiliki paruh menyerupai jarum yang memanjang dan bersegmen 3. Panjang nimpa 5 mm saat menetas, nimpa dewasa sekitar 2 cm. Kutu hitam. Kutu hitam merupakan hama serangga yang mengganggu dan ini menyerang tunas dan daun muda. Pada kasus yang kami ambil, hama kutu hitam merusak tanaman jeruk muda dengan cara menghisap cairan tanaman sehingga helaian daun menggulung. Koloni kutu ini berwarna hitam. Kutu hitam ini menghasilkan embun madu yang melapisi permukaan daun sehingga merangsang jamur tumbuh, atau yang biasa disebut embun jelaga. Selain itu, kutu hitam ini mengeluarkan toksin melalui air ludahnya sehingga timbul gejala kerdil, cacat, daun melengkung, dan layu. Dikutip dari Mitkoff tahun 1962. Hama ini memiliki suara melengking seperti jangkrik karena mereka menggosokkan 2 bagian tubuhnya yang mengeluarkan suara saat terganggu. Klasifikasi kutu hitam. Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Apididae, genus Toxoptera, spesies Toxoptera aurantia. Morfologi dan daur hidup kutu hitam. Kutu hitam ini berukuran antara 1-6 mm, tubuh lunak, berbentuk seperti buah, pergerakan rendah, dan biasanya hidup secara berkoloni. Satu generasi berlangsung selama 6-8 hari. Secara visual, bentuk dan ukuran spesies-spesies kutu daun ini serupa. Kutu daun hitam berwarna hitam dan tidak memiliki sayap dan hidupnya menetap atau berpindah-pindah tempat. Reproduksi bersifat parthenogenesis atau non-seksual.
betina mulai bereproduksi segera setelah menjadi dewasa. Mereka menghasilkan 5 hingga 7 anak muda per hari, hingga total sekitar 50 anak per betina. Daur hidupnya hanya melewati fase telur, nimfa, dan fase dewasa. Pada kasus yang kami temukan, terdapat musuh alami assassin bug yang sedang memaksa kutu hitam pada tanaman jeruk siam. Kutu hitam adalah hama tanaman jeruk pada bagian jeruk yang masih muda atau tunas muda yang baru hidup. Hama tersebut dimakan oleh assassin bug untuk makanannya. Spesies ini memiliki strategi khusus untuk menangkap mangsanya berupa strategi perangkap lengket. Dengan cara itulah ia dapat memakan mangsa yang berukuran hingga 6 kali lebih besar daripada ukurannya sendiri. Meskipun dapat digunakan sebagai musuh alami, assassin bug cukup berbahaya bagi manusia. Meski tak mengancam manusia, tapi gigitan hewan ini menyebabkan sensasi terbakar disertai pembengkakan. Meskipun begitu, serangga pembunuh dianggap bermanfaat bagi tanaman karena membantu mengendalikan serangga berbahaya yang mungkin melahap dedaunan. Assassin bug tertarik pada kebun sayur, tanaman bunga hias, dan kebun buah-buahan, dan dapat berguna dalam mengendalikan serangga yang cenderung melahap tumbuhan dan tanaman tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.